keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah ku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, besok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, besok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Besok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi di sini dengan Pak Angga untuk mendengarkan renungan yang akan Bapak sampaikan sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami di dalam istirahat kami tadi malam. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit dari renungan-Mu. Tuhan tolong sertai di dalam renungan ini agar kami dapat menerimanya dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, baik. Untuk ayat renungan pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayat yang pertama sampai yang ke-15 dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, padamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka
Pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, perumpamaan tentang seorang penabur kita tentu sering mendengar di dalam ayat perikop di Alkitab. Kita tinggal memilih, kita ingin ditaburkan di tanah yang seperti apa. Tanah yang berduri, di tanah yang penuh semak belukar, atau kita ingin berbuah seperti biji yang ditabur di tanah yang subur, yang kemudian bisa menjadikan berkat bagi orang lain. Umpama dari perikop ini adalah bagaimana mengajarkan kita untuk bisa memilah tempat-tempat untuk kita bisa berbuah menjadi sebuah biji yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan di dalam renungan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kalian refleksikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum kita memulai aktivitas belajar, mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai di dalam kami merefleksikan perumpamaan sebagai seorang penabur, perumpamaan sebagai biji yang ingin ditabur dimanapun Tuhan kendaki. Namun kami juga harus bijak, namun kami juga harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, untuk kami dapat menjadi seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi biji yang bisa memberikan berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mulai aktivitas belajar, sertai aktivitas belajar kami dari awal pertengahan yang kepada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.